Ngeri banget nggak sih? Minggu lalu di TikTok viral sebuah video tentang seorang wanita muda usia 20 tahun loh terkena stroke sampai koma dirawat di rumah sakit selama beberapa hari. Karena apa? Karena begadang. Halo guys, welcome back to Dok Lydia Channel. Buat yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya sekarang. Jadi, jumlah tidur yang dibutuhkan seseorang itu bisa berbeda-beda tergantung dari usia mereka. Balita membutuhkan waktu tidur sekitar 11-14 jam sehari. Anak usia sekolah membutuhkan waktu tidur sekitar 9-11 jam setiap harinya. Remaja membutuhkan waktu tidur sekitar 7-9 jam setiap harinya, dan orang dewasa rata-rata hanya membutuhkan waktu tidur sekitar 7-9 jam setiap harinya, meskipun ada beberapa orang yang hanya membutuhkan waktu tidur sekitar 5-6 jam saja. Jadi, jumlah tidur yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu akan bertambah kalau di hari sebelumnya itu kita kurang tidur. Di istilahnya, kita seperti memiliki namanya utang untuk tidur kepada tubuh kita. Jadi kalau misalnya nih hari sebelumnya kita cuma tidur 2 jam, maka hari ini kita akan merasa sangat kelelahan dan tubuh kita itu akan menuntut waktu tidur yang lebih banyak, mungkin bisa 9 jam, 10 jam untuk bisa mengembalikan tubuh kembali segar. Jadi selama kita beristirahat, tubuh kita itu terus nggak ikut-ikutan beristirahat, nggak ngapa-ngapain ya. Justru pada saat kita beristirahat di malam hari, tubuh kita itu sedang bekerja sangat keras untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Selama tidur, tubuh bekerja untuk memperbaiki sel-sel dan jaringan-jaringan yang rusak di dalam tubuh kita, mau itu organ, otot, atau bahkan otak kita yang ada kerusakan-kerusakan diperbaiki selama kita tidur. Selain itu juga tubuh meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita atau imunitas selama kita tidur dan mengumpulkan energi yang diperlukan tubuh kita untuk beraktivitas di hari berikutnya. Pada saat kita tidur itu terdapat 2 jenis fase. Yang pertama adalah fase non-REM dan yang kedua adalah fase REM atau Rapid Eye Movement. Pada saat fase non-REM, tubuh kita itu rileks, jadi nafas, nadi, kemudian suhu tubuh itu semuanya berada dalam fase yang rileks, melambat, tekanan darah juga turun. Kemudian pada fase yang kedua, pada fase REM atau Rapid Eye Movement, di sini biasanya kita akan mengalami yang namanya mimpi. Dan pada fase ini tubuh itu akan mengalami peningkatan pada laju nadi, laju nafas, tekanan darah juga meningkat sama seperti orang pada saat beraktivitas di siang hari. Pada fase REM ini adalah fase yang penting untuk meningkatkan fungsi otak kita. Jadi otak itu akan memproses informasi yang kita dapatkan di siang hari, kemudian menyimpan informasi itu untuk menjadi sebuah informasi jangka panjang di dalam otak kita. Jadi kalau misalnya kalian ini belajar atau kuliah, kemudian kalian tuh sukanya belajar sistem SKS, sistem kebut semalam, terutama belajar pada saat malam hari menjelang ujian, kemudian kalian kurang tidur, biasanya informasi-informasi yang kalian dapatkan itu tidak akan bertahan jangka panjang. Kenapa? Karena otak akan bekerja lebih baik memproses informasi itu kalau kalian itu cukup tidur di malam hari dan belajarnya itu di siang hari. Lalu apa sih tanda-tanda orang kurang tidur? Pertama, kalian akan merasa mudah mengantuk di siang hari pada saat melakukan aktivitas-aktivitas yang membosankan, seperti mengemudi atau misalnya kalian lagi nonton film, kemudian kalian tiba-tiba merasa sedikit mengantuk. Nah, itu adalah satu contohnya. Jadi karena kalian itu mudah mengantuk di siang hari menyebabkan yang namanya microsleep. Jadi terjadinya proses tidur pendek selama beberapa detik atau menit. Biasanya ini berbahaya sekali kalau seseorang itu kurang tidur di hari sebelumnya, kemudian mereka harus menyetir atau melakukan perjalanan jauh dan mengakibatkan banyak sekali kecelakaan akibat orang itu kelelahan atau mengantuk. Yang kedua adalah perubahan suasana hati atau moody. Jadi orang itu gampang tersinggung, gampang sedih. Yang ketiga, matanya jadi merah, jadi bengkak, ada kantung mata, dan kayak raut mukanya tuh kayak kelelahan lah, kelihatan kalau muka-muka yang capek, kurang istirahat. Yang keempat adalah mudah lupa. Apa yang sudah kita coba ingat-ingat di hari sebelumnya, hari ini lupa gitu. Dan juga yang kelima adalah sulit fokus untuk menyelesaikan tugas. Kita menjadi sulit mencerna permasalahan yang sedang terjadi. Kemudian yang keenam, berat badan menjadi naik karena biasanya orang yang kurang tidur itu cenderung ingin makan lebih banyak dan makanannya itu yang bersifat junk food.
Dan yang ketujuh, akan ada perubahan pada kulit, misalnya mudah berjerawat. Nah, apa sih bahayanya orang kurang tidur secara jangka panjang jika kurang tidurnya itu terjadi dalam waktu yang cukup panjang, berhari-hari atau bahkan bertahun-tahun? Yang pertama, sistem imunitas tubuh itu akan melemah. Jadi seseorang akan lebih mudah sakit, misalnya sakit-sakit ringan seperti gampang batuk pilek, gampang sakit tenggorokan, itu karena sistem imunitas kita tuh melemah. Yang kedua adalah meningkatkan berbagai resiko penyakit seperti penyakit jantung atau penyakit kardiovaskular, tekanan darah tinggi, diabetes, obesitas, dan juga serangan jantung. Bahkan, menurut penelitian, kurang tidur itu bisa menyebabkan peningkatan sebesar 48% resiko seseorang terkena penyakit jantung, termasuk stroke. Yang ketiga, bisa meningkatkan resiko kematian sebesar 2 kali lipat akibat penyakit jantung. Yang keempat, mengalami masalah memori. Jadi seseorang itu akan mudah lupa, dan kurang tidur ini akan mempengaruhi memori baik jangka pendek dan juga memori jangka panjang. Yang kelima, yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya, orang menjadi merasa mudah tersinggung, mudah marah, moody, dan perasaan moody ini bisa menyebabkan depresi itu meningkat pada orang-orang yang kurang tidur. Menurut penelitian, orang yang mengalami insomnia lebih beresiko 5 kali lipat terkena depresi dibandingkan orang yang cukup tidur. Jadi biasanya ada siklus berulang, mulai dari orang yang bekerja lembur, kemudian karena dia lembur, dia kurang tidur. Dari kurang tidur, kemudian dia bangun, menghadapi kerjaan lagi, banyak tekanan pekerjaan, dia mudah depresi. Kemudian setelah dia depresi, dia menjadi insomnia, sulit tidur, dan itu menjadi siklus yang tidak putus. Oleh karena itu, sekarang kita lihat banyak banget orang yang mudah depresi, sedikit-sedikit depresi, itu karena itu dimulai dari suatu tekanan dalam hidup, kemudian mereka stres, susah tidur mengakibatkan stres itu lebih meningkat lagi, dan itu menjadi gak selesai. Yang ketujuh adalah waktu bereaksi yang lebih lambat. Jadi maksudnya gimana? Ada penelitian bahwa orang-orang yang kurang tidur, kemudian mereka melakukan suatu aktivitas seperti mengemudi, itu hasilnya orang-orang yang kurang tidur itu lebih buruk daripada orang yang bahkan mengkonsumsi alkohol. Yang kedelapan, dorongan seks yang lebih rendah atau libidonya menjadi menurun akibat menurunnya kadar hormon testosteron. Yang kesembilan, terjadinya penuaan dini pada kulit kita, seperti mudah keriput, mudah jerawatan, kemudian muncul lingkaran hitam di bawah mata. Yang kesepuluh adalah meningkatnya nafsu makan. Orang menjadi cenderung makan berlebihan, kemudian diikuti dengan penambahan berat badan, dan bahkan kecenderungan makannya itu mencari makanan-makanan yang tinggi lemak dan juga tinggi karbohidrat seperti makanan junk food. Yang ke-11 adalah sulit memecahkan masalah atau membuat keputusan, karena biasanya orang itu menjadi sulit berkonsentrasi dan juga sulit menilai suatu keadaan dengan baik. Kemudian bagaimana caranya kita mempunyai pola tidur yang baik? Pertama, kita harus mempunyai jadwal tidur yang teratur. Kita harus menetapkan jam berapa kita harus sudah tidur dan jam berapa kita harus bangun. Misalnya kita set jam 10 malam kita harus sudah tidur, kita harus mematuhi itu setiap harinya. Jangan, nanti dululah, ini kerjaan belum selesai. Enggak, kita harus mengikuti jadwal tidur yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Yang kedua, jangan tidur dalam keadaan kelaparan atau kekenyangan, karena ini akan mengganggu atau membuat kita gelisah. Aduh lapar, aduh kekenyangan, jadi makin sulit tidur. Yang ketiga, ciptakan lingkungan tidur yang nyaman. Jangan ada HP di samping kita, jangan tidur sambil dengerin musik. Yang keempat, batasi tidur pada siang hari. Kalau pada siang hari kita itu tidur terlalu banyak, itu akan mengganggu waktu tidur di malam hari. Dan yang terakhir, rutin lakukan aktivitas fisik minimal 2 kali seminggu. Oke, sampai di sini dulu ya pembahasan kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di komen ide-ide apa saja untuk kita bahas di next video. Bye-bye!